Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan mengenai ide atau gagasan usaha kami yang kami beri nama STEP, Software Tutoring and Education Platform. Sebelumnya perkenalkan, kami beranggotakan 5 orang, yaitu Satria Aji Pamungkas, Reza Muhammad Al-Ghifari, Ahmad Nazala Rizky Fajrin, Nabil Rizky Komara, dan Rehan Zidan Ardian. Baik, next. Baik, terima kasih Reza. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai STEP, kita juga harus mengenal lebih jauh dari latar belakangnya, kenapa STEP ini ada. Jadi dari analisis kami dan apa yang kami coba dalami, yaitu kita menyadari bahwasannya ada kepentingan dalam pentingnya penggunaan software baik dalam dunia pekerjaan ataupun dalam dunia kerja. Tapi masalahnya adalah tidak semua orang memiliki akses untuk dapat mempelajari itu secara langsung atau bahkan punya akses lebih untuk dapat mempelajari itu dari dosen ataupun dari pihak lainnya. Karena itu kami di sini berpikir untuk bagaimana jika kami mencoba untuk mewadahi hal tersebut dan menutupi kekosongan tersebut, sehingga kami di sini ingin mempertemukan orang-orang yang sekiranya punya skill dalam software tersebut dengan orang-orang yang membutuhkan skill tersebut, sehingga keperluan dalam hal ini dapat teratasi dan nantinya kebutuhan akan skill software baik itu dalam dunia pekerjaan dan dunia kerja itu dapat terpenuhi seperti itu. Oke, next. Dari permasalahan tersebut muncullah ide untuk membuat platform untuk mewadahi antara mahasiswa yang membutuhkan tutorial untuk mempelajari software dan juga mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang sudah ahli untuk menjadi yang sudah ahli dalam menggunakan software untuk menjadi tutor dari mahasiswa yang membutuhkan pembelajaran tersebut. Jadi apa itu STEP? STEP adalah platform pembelajaran daring yang menghubungkan mahasiswa yang ingin mempelajari berbagai jenis perangkat lunak dengan tutor mahasiswa yang ahli dalam bidangnya. Jadi fokusnya adalah memberdayakan mahasiswa untuk mahasiswa. Siapa target pasar STEP? Pasar yang kami tuju adalah mahasiswa yang ingin meningkatkan keterampilan software, mereka khususnya untuk menunjang dalam mengerjakan tugas. Kemudian bagaimana cara menggunakan step atau bagaimana nantinya step ini akan digunakan. Pertama, memilih software yang akan dipelajari. Pelanggan memilih jenis perangkat lunak yang ingin dipelajari. Kemudian memilih tutornya. Pelanggan diberikan daftar tutor dengan harga jasa yang bervariasi sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan mereka. Semakin mahir, semakin mahal harganya. Jadi nanti untuk tutornya sebelum bisa mengajar, mereka akan melakukan mereka akan dikualifikasi atau diverifikasi dulu kemampuannya sampai mana untuk mematok harganya. Kemudian setelah memilih tutor, nanti pelanggan akan memilih kebutuhan kayak misalnya mereka sudah bisa secara dasar software ini, tapi butuh lebih spesifik di kebutuhannya. Misal untuk pekerjaan atau pekerjaan apa, itu dispesifikkan saat specify needs. Pelanggan menuliskan kebutuhan pembelajaran mereka dalam software tersebut. Kemudian setelah itu menjadwalkan tutorial, kapan tutorial akan dilakukan oleh tutornya. Kemudian memilih modenya bisa dengan daring atau online dan juga dengan luring atau tetap muka langsung sesuai dengan preferensi dari pelanggan atau mahasiswa yang ingin belajar. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Pada analisis SWOT, ide kita yaitu terdapat kelebihan, seperti menyediakan berbagai pilihan software yang dapat dipelajari sesuai kebutuhan target pasar. Kemudian menyediakan jasa tutor yang bersifat private sehingga target pasar dapat lebih memahami topik bahasan. Kemudian weakness-nya yaitu mencari tutor yang sudah handal dan bersertifikat bisa menjadi kelemahan di bisnis ini. Kemudian opportunities-nya banyak lapangan pekerjaan yang membutuhkan keahlian software.
Lalu juga banyak target pasar yang belum ahli dan merasa kesulitan dalam mempelajari software, seperti mahasiswa yang seringkali kesusahan dalam mengaplikasikan software. Lalu ada threats-nya, yaitu sudah terdapat jasa tutor lain pada bidang yang sama, dan juga dengan meningkatnya teknologi, target pasar dapat mencari ilmu dari platform lain seperti Google ataupun YouTube. Oke, ini mungkin kelanjutan dari threads ya, yaitu kompetitor analisis. Nah, sebenarnya ancaman itu ada tiga, bukan ancaman ya. Kompetisinya ada tiga, yaitu Coursera, Udemy, dan Skillshare. Nah, sebenarnya mereka juga broad dan mereka udah lama bermain di pasar. Dan fitur-fiturnya juga beda-beda. Contohnya misalkan Coursera itu kayak offers 5.000 courses, various topik, dan 1.700 courses itu free. Nah, selanjutnya, coursesnya itu kayak structured sama very high quality from reputed institution. Nah, kalau Udemy itu kayak quizzes, coding exercise, supplementary resources, and assignment. Sedangkan kalau Skillshare, dia itu kayak learning community dari orang-orang biasa, with thousands of classes and creative and curious people. Nah, kalau user number-nya sendiri tuh untuk Coursera itu lebih dari 100 juta orang itu worldwide, Udemy orang worldwide, sama Skillshare 12 juta orang. Kalau di Indonesia sendiri 1,4 juta orang, kalau Udemy itu unknown, sedangkan Skillshare itu 200.000 orang. Nah, untuk pricing sendiri, kalau Coursera itu widely vary ya, jadi kayak beragam, nggak bisa ditetapkan, karena dia itu Coursera itu tergantung sama dosen-dosennya ya. Kalau Coursera itu diajarin sama dosen dan tergantung dosen-dosennya mau ngasih harga berapa. Kalau Udemy dia itu kalau langsung dari aplikasinya, mulai dari 9,10 dolar sampai 100 dolar, based on a per course. Dia itu per course. Kalau Skillshare itu 15 dolar per month, per bulan. Nah, kalau targetnya sendiri beda-beda juga. Kalau Coursera nih, kalau Coursera itu isinya akademik. Jadi untuk orang-orang yang mau belajar buat kuliah atau sekolah ya. Sedangkan kalau Udemy itu kayak cover almost all topics. Basically every topics yang mau dipelajarin, mau musik, mau seni. Nah, kalau Skillshare itu lebih kayak hobi, mau mempelajari aplikasi yang lebih ke hobi, misalkan uh, ya kayak musik, fotografi dan sebagainya. Instrukturnya juga sendiri beda-beda. Kalau Coursera, coursesnya itu dari dosen-dosen. Kalau Udemy itu dari instruktur, kayak anyone, siapa aja bisa jadi instruktur. Sedangkan kalau Skillshare itu kayak reputed people yang udah jago dari desain industri. Nah, permasalahannya adalah kalau Coursera itu most courses are taught by professor, kayak sekolah. Jadi kayak you cannot watch it at your own pace. Terus lebih kayak traditional teaching. Sedangkan kalau Udemy itu individual courses fees can add up if you are looking learn in depth. Jadi kayak mau belajar lebih dalam itu lebih mahal. Sedangkan kalau Skillshare, nggak semuanya itu, nggak semua courses itu bisa dicari gitu. Except design courses, no widely accepted certificate. Jadi kayak kalau Skillshare itu sertifikasinya juga nggak terlalu banyak. Oke, jadi yang selanjutnya adalah kita ingin ngetes ide bisnis ini melalui dua parameter. Yang pertama, kita analisis kalau bisnis ini apakah lebih banyak kekuatan daripada kelemahannya. Nah, kalau dilihat dari pasar supply pasar sekarang, itu gimana pasarnya adalah pelajar. Jadi, maka ide bisnis ini tuh menguntungkan karena sekarang itu kan kebanyakan mahasiswa menggunakan platform baru atau software khusus yang dimana mostly mereka itu masih awam dalam menggunakan software itu. Nah, di platform Step ini kita memberikan pelatihan yang lebih terstruktur dan adanya interaksi langsung antara tutor dan penggunanya. Jadi, kekuatan di sini adalah prospek yang lebih jelas di kedepannya. Nah, yang kedua adalah apakah bisnis ini lebih banyak kesempatan daripada ancamannya. Nah, key statement dari bisnis ini adalah dunia digital semakin diunggulkan serta learning with qualified tutors. Nah,
Kedepannya, kemudahan dan fleksibilitas itu adalah suatu moto dan keunggulan yang kami kasihkan kepada penggunanya. Maka nantinya adalah pengguna dapat menggunakan step ini dimanapun dan kapanpun tanpa ada batasan waktu dan tempat. Nah, dari semua kelebihan itu, tentunya ada juga ancaman yang dimana itu bisa jadi di luar dari kontrol kita. Yang pertama adalah unavailable tutor. Nah, solusinya adalah kita membuat seperti kesepakatan antara dua pihak di awal. Jadi kita dan para tutor itu sama-sama enak dan akan memperkecil chance untuk unavailable tutor. Dan kita bisa mencari solusi yang terbaik, entah waktu atau tempat. Nah, yang kedua adalah server error atau technical error. Nah, ini juga terkadang merupakan hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, tentunya kita perlu meng-hire atau mungkin mengambil teknisi yang mumpuni dalam bidang itu, jadi bisa juga memperkecil kemungkinan error teknikal atau mungkin server error pada suatu saat. Oke, mungkin itu sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.